Liquid Light, Kripka Faransky, dan David Smith. Apakah itu dan siapakah mereka? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bis Alvarizky dari kelas LA10 LEC Binus University at Malang. Hari ini saya akan membahas mengenai Liquid Light. Tapi sebelumnya, apa sih Liquid Light itu? Liquid Light merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh Kripka Faransky, yaitu seorang profesor teknik mesin di MIT dan seorang mahasiswa pasca sarjana bernama David Smith. Liquid Light ini merupakan lapisan yang diresapi oleh cairan penghalang licin antara permukaan dan cairan kental. Lapisan liquid light ini dapat diterapkan di berbagai media kemasan seperti botol makanan, botol cat, hingga botol lem. Mereka merancang pelapis yang seluruhnya terbuat dari bahan dasar makanan, sehingga aman untuk diaplikasikan ke dalam kemasan produk berbasis makanan. Hal ini didasari oleh penelitian yang menunjukkan bahwa 15 hingga 25% produk dalam botol plastik seperti lotion kulit, deterjen, saus tomat, dan mayones terbuang sia-sia karena menempel di sisi-sisi wadah. Masalah tersebut mendorong Kripka dan David untuk membuat inovasi dengan mengembangkan sebuah lapisan inert yang aman dan berasal dari bahan yang dapat dimakan, yang membuat bagian isi dalam kemasan mudah keluar. Tak tinggal diam, Kripka Faransky dan David Smith gencar dalam menawarkan inovasinya ke masyarakat luas. Dengan kegigihan yang luar biasa, Liquid Light dapat memenangkan Audience Choice Award dalam sebuah business plan competition dengan hadiah modal total senilai 100.000 US dollar. Tidak hanya itu, Liquid Light juga telah menarik investasi modal Ventura sebesar 7 juta US dollar, memperkerjakan 20 karyawan, dan mendapatkan klien di berbagai industri, mulai dari industri cat, industri minyak, industri makanan, hingga industri lem atau industri pelekat. Dalam mendirikan Liquid Light, Kripka dan David menerapkan beberapa strategi kewirausahaan, salah satunya dengan menghilangkan hambatan birokrasi dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk inovasi. Sama seperti tukang kayu yang membutuhkan alat yang tepat untuk melakukan pekerjaannya, karyawan pun juga membutuhkan sumber daya dan dukungan yang tepat untuk menjadi kreatif, termasuk kebebasan untuk birokrasi dalam mengejar ide-ide mereka. Pengusaha harus ingat bahwa kreativitas seringkali membutuhkan fase non-kerja dan memberikan waktu kepada karyawan untuk melamun, yang mana hal tersebut dapat menjadi bagian penting dari proses kreatif. Kreativitas yang ditujukan oleh karyawan ketika mereka tahu bahwa manajer menghargai inovasi mereka bisa jadi luar biasa dan mengumumkan. W.L. Gore yang membuat lebih dari 1.000 produk yang terkenal dengan kain Gore-Tex yang tahan air memberi karyawannya waktu mencoba-coba, yang memungkinkan pekerja menginvestasikan 10% waktu mereka untuk mengerjakan proyek yang mereka minati dan mereka percaya memiliki potensi. Menjadi kreatif merupakan sebuah kewajiban, namun perusahaan juga tidak bisa hanya menuntut karyawannya untuk berpikir kreatif tanpa memberikan fasilitas yang mendukung karyawan untuk meningkatkan kreativitas mereka. Maka dari itu, perusahaan dinilai harus memberikan pelatihan kreativitas. Hampir setiap orang memiliki kapasitas untuk menjadi kreatif, tetapi mengembangkan kreativitas tersebut memerlukan latihan. Seorang penulis mengklaim yang membedakan orang biasa dengan Edison, Picasso, atau bahkan Shakespeare bukanlah kapasitas kreatif mereka, melainkan kemampuan untuk memanfaatkan kapasitas itu dengan mendorong dorongan kreatif dan kemudian menindaklanjutinya. Latihan kreativitas dapat dicapai melalui buku, seminar, lokakarya, atau bahkan pertemuan profesional yang dapat membantu semua orang untuk belajar memanfaatkan kreativitas mereka. Dari kasus ini kita belajar bahwa kreativitas dapat mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi baru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memecahkan masalah yang dialami masyarakat itu sendiri. Mulai dari ide sederhana Kripka Faransky dan David Smith, yaitu Liquid Light, bahkan hingga Gore-Tex, memperlihatkan kepada kita bahwa sekecil apapun manfaat yang diberikan oleh produk tersebut ternyata memiliki dampak yang luar biasa hebat di masyarakat. Sebagai seorang entrepreneur, kita dituntut untuk selalu menciptakan lingkungan kerja yang kreatif dengan setidaknya memberikan fasilitas kepada karyawan yang meningkatkan kreativitas karyawan tersebut. Sebagai seorang yang kreatif, kita juga dapat mendengarkan umpan balik tentang bagaimana pelanggan menggunakan produk atau layanan perusahaan kita. Karena suara pelanggan dapat menjadi sumber ide yang kreatif dan penting.
Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai living light. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan salam sukses.